Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kunci determinasi pada makhluk hidup. Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali tumbuhan atau hewan dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup yang berisi deskripsi ciri-ciri tumbuhan atau hewan yang disajikan dengan karakter berlawanan, terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris dengan ciri yang berlawanan. Dua hal penting dalam membuat kunci determinasi. Yang pertama, dikotom atau lawan kata. Jadi di sini pada dikotom atau lawan kata, kita akan membuat suatu bagan terlebih dahulu sebelum membuat ciri-ciri makhluk hidup tersebut dalam bentuk pernyataan. Contohnya, tumbuhan monokotil lawannya tumbuhan dikotil. Misalnya lagi, kita membuat suatu bagan, misalnya ini tumbuhan ya, misalnya di sini tumbuhan. Jadi bagannya seperti ini, 1A, 1B. Jadi di sini tumbuhan monokotil lawannya tumbuhan dikotil. Jadi seperti ini. Jadi ini dikatakan sebagai kunci dikotom atau lawan kata. Membuat ciri-ciri makhluk hidup dengan cara berlawanan kata. Jadi banyak ya, misalnya hewan vertebrata lawannya invertebrata. Kemudian hewan mengalami metamorfosis dan hewan tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang memiliki cangkang dan hewan yang tidak memiliki cangkang. Jadi banyak contoh ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita buat dalam bentuk pernyataan atau lawan kata. Kemudian nomor 2 yaitu ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk pernyataan. Setelah itu, inilah contoh membuat kunci determinasi. Jadi yang pertama, kita melihat gambar ini ya, gambar hewan. Ada buaya, ada ikan, ada penguin, ada tikus, ayam, katak, manusia, dan anjing laut. Nah, masing-masing hewan ini apanya yang dicari? Yang dicari itu adalah kelasnya. Jadi yang dicari itu adalah nama kelasnya. Oke. Setelah itu kita buatlah dalam bentuk dikotom. Ini namanya dikotom ya. Dikotom atau lawan kata. Jadi kita tulis di bagian atas yaitu vertebrata. Setelah itu kita buat di sini nomor 1A. Ini yang penting ya. Kemudian lawannya 1B. Oke. Setelah itu kita lihatlah ciri-ciri dari hewan ini. Yang pertama yaitu vertebrata yang memiliki rambut atau berbulu. Jadi vertebrata yang memiliki rambut atau bulu. Apa lawannya? Lawannya yaitu vertebrata tidak memiliki rambut atau tidak memiliki bulu. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang berlawanan kata bisa juga menggunakan kata tidak. Itu ya. Kemudian setelah itu
hewan berambut atau berbulu. Jadi kita lihat di sini yang mana termasuk hewan berambut atau berbulu. Jadi yang termasuk itu ini penguin, kemudian tikus, kemudian ayam, manusia, kemudian anjing laut. Karena terlalu banyak hewan tersebut, maka kita bedakan yang mana termasuk hewan yang memiliki rambut atau hewan yang memiliki bulu di seluruh tubuhnya. Jadi kita buatlah di sini 2A 2B. Jadi 2A yaitu hewan yang memiliki rambut, di mana rambutnya itu merupakan kumis, dia tumbuh di wajah atau tubuhnya. Yang mana di sini dia termasuk dalam kelas mamalia, yaitu pada manusia, pada tikus, dan pada anjing laut. Jadi itu termasuk dalam kelas mamalia. Oke, jadi kita tulis di sini mamalia. Kemudian hewan yang berbulu atau bulunya menutupi hampir seluruh tubuhnya, yaitu pada ayam dan penguin. Jadi kita sudah temukan bahwa itu ayam dan penguin termasuk dalam kelas Aves. Jadi mamalia dan Aves ini kita cukup sampai di sini pencariannya ya. Kenapa? Karena kita sudah temukan bahwa hewan tersebut termasuk dalam kelas mamalia dan Aves. Kemudian selanjutnya yaitu lanjut lagi di sini 3A 3B. Tiga A 3B. Nah, kita lihat mulai dari 1B, hewan vertebrata tidak memiliki rambut atau tidak memiliki bulu. Kita lihat di sini lagi gambarnya. Yang mana hewan di sini memiliki tidak memiliki rambut atau tidak memiliki bulu. Jadi di sini hewan yang tidak memiliki rambut atau bulu termasuk pada buaya ini ya, termasuk juga ikan dan termasuk juga katak. Jadi kita buatlah suatu ciri-ciri yang bisa membedakan masing-masing hewan ini, katak, buaya, dan ikan. Jadi ini kita buat dalam bentuk lagi 3A 3B, yaitu hewan yang bersisik dan hewan yang berkulit tipis. Nah, atau hewan yang tidak bersisik. Bisa di sini ya. Nah, yang mana hewan termasuk bersisik? Hewan yang termasuk bersisik di sini yaitu pada buaya dan ikan. Sedangkan hewan yang tidak bersisik atau hewan yang berkulit tipis termasuk pada katak. Nah, katak ini termasuk dalam kelas amfibi. Oke, jadi yang mana dilanjutkan? Yang dilanjutkan ini adalah ikan dan buaya. Supaya bagaimana caranya supaya bisa kita menemukan ciri-cirinya? Kita lanjutkan lagi di sini. 4A
4B. Nah, jadi di sini ada 4A, 4B. Untuk membedakan ciri-ciri dari ikan dan buaya tersebut, kita buat lagi di sini. Misalnya jangan ini ya. Misalnya bernapas dengan paru-paru. Oke. Bernapas dengan paru-paru reptil dan bernapas dengan insang yaitu pisces. Oke, jadi di sini kalau kita sudah menemukan semua nama kelasnya, maka pencarian atau identifikasi dari makhluk hidup tersebut berhenti sampai di sini. Jadi bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan sampai 5A, 5B, 6A, 6B apabila kita belum menemukan semua identifikasi dari hewan tersebut. Jadi ini bisa berlanjut. Nah, setelah kita membuat kunci dikotomnya atau kunci berlawanan kata, selanjutnya yaitu kita buatlah dalam bentuk pernyataan. Jadi sini pernyataan. Nah, adapun pernyataannya yaitu, jadi di sini langsung saja ya. Nomor 1A, jadi ini. Ini 1A. Vertebrata yang memiliki rambut atau bulu. Jadi ini dia ke nomor, ini ya 1A, dia ke nomor 2. Jadi ini. Kemudian 1B. 1B. Vertebrata yang tidak memiliki rambut atau bulu. Berarti ini lanjut ke nomor 3. Ini ya nomor 3. Jadi kemudian nomor 2 lagi. Ini kan tadi lanjut ke nomor 2. 2A. Rambut atau kumis tumbuh di wajah atau tubuh, yaitu mamalia. Kemudian 2B. Bulu menutupi hampir seluruh tubuhnya. Oke, jadi itu adalah kelas Aves. Ini Aves. Kemudian lanjut lagi ke nomor 3. Ini ya 1B, lanjut ke nomor 3. Tubuhnya ditutupi oleh sisik ini. Kemudian tubuhnya berkulit tipis atau tubuhnya tidak bersisik. Oke, jadi itu adalah kelas amfibi. Jadi di sini amfibi. Kemudian ini nomor 3, ini 3 lanjut ke nomor 4. Ini ya nomor 4. Ini lanjut ke nomor 4. Berarti 3A lanjut ke nomor 4. Ini 3A lanjut ke nomor 4. Bernapas dengan paru-paru. Ini bernapas dengan paru-paru reptil. Kemudian 4B. 4B bernapas dengan insang pisces. Jadi ini secara berurutan ya. Mulai dari 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, sampai kita menemukan semua nama kelas dari hewan tersebut. Jadi tadi saya tekankan ini bisa berlanjut sampai ke 5A, 5B, 6A, 6B dan seterusnya. Apabila nama hewan tersebut belum kita temukan apabila nama hewan tersebut belum kita temukan apa ciri-cirinya. Jadi itu bisa berlanjut ya, bisa berlanjut, atau apabila ciri-ciri dari hewan tersebut belum kita temukan apa nama hewannya. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa berlanjut terus sampai misalnya 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B dan seterusnya. Jadi itulah tadi kunci determinasi pada makhluk hidup, contohnya pada hewan.